Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, juga pemirsa di rumah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama dalam kajian Islam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan waktu kita yang digunakan untuk kajian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini adalah tentang waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan khususnya ya. Sekalipun waktu-waktu yang mustajab selain di luar bulan Ramadan itu banyak, tapi kebetulan kita di bulan Ramadan, maka kita membahas tentang waktu-waktu yang mustajab ini ya. Waktu-waktu yang cepat sekali, mudah sekali doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah ya, sesuai dengan firman Allah ayat 186 dalam surat Al-Baqarah, itu Allah menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya, Allah itu dekat dengan kita. Coba silakan anak-anak baca ayatnya ya, surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terima kasih anak-anak solehah, anak-anak SD Al-Mutakin yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya ya, bahwa sesungguhnya Allah itu dekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku dekat ya. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i dadaan ya. Dan siapapun yang memohon atau berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Itu janji Allah ya. Maka akan aku kabulkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi ya. Dan silahkan laksanakan perintah-perintahku. Kemudian berimanlah kepadaku. Kepada siapa beriman kita? Kepada Allah ya. Berimanlah kepadaku, maka insya Allah kalian semua akan memperoleh kebenaran, atau kita akan berada di jalan yang benar. Mau kita berada di jalan yang benar? Mau. Ya, kita selalu berdoa, ihdinas shirotol mustaqim ya, tunjukkan aku ke jalan yang lurus.
Tunjukkan aku ke jalan yang benar. Supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, juga pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu memohon kepada Allah, ya. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Apalagi semua manusia, semua orang pasti punya kehendak, ya. Semua orang punya keinginan. Seperti Alma kemarin juara apa, Alma? Ya, juara nyanyi, juara keberapa? Juara ke-1, juara nyanyi tunggal. Kemudian Nesya, ya, juara apa Nesya kemarin? Pupuh, ya, alhamdulillah. Tentunya dengan ikhtiar kan, teman-teman ya? Tentunya dengan ikhtiar. Tentunya Alma juara menyanyi tunggal, ya. Kemudian Nesya kemarin sudah sampai ke kota juga juara pupuh, ya. Itu tentunya dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan berusaha. Dan tidak lupa dengan berdoa. Semuanya suka berdoa enggak? Suka memohon kepada Allah? Ya. Kita sedang belajar, kita melakukan usaha ikhtiar belajar, tapi jangan lupa, ya, kita setiap waktu minimal setelah sholat wajib, kita melaksanakan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, semua waktu itu mustajab, ya. Sampai orang tidur juga kan di bulan Ramadan itu mendapat pahala, ya. Mendapat pahala daripada kita membicarakan orang lain yang gak benar, ya. Maka ada beberapa waktu-waktu yang mustajab, ya, waktu-waktu yang mudah dan cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah waktu seorang hamba sedang saum, ya, atau di waktu bulan Ramadan ini. Maka ada 3 orang, ada 3 golongan, ya, orang yang tidak akan tertolak doanya. Mau ditolak doa enggak oleh Allah? Enggak, ya, tentunya semuanya mau dikabulkan kan? Nah, maka ada 3 yang tidak akan tertolak, artinya akan dikabulkan oleh Allah doanya. Siapa saja? Yang pertama adalah seorang hamba, seorang manusia yang sedang saum. Nah, makanya saumnya kita luruskan niatnya supaya saumnya kuat, ya, dan bernilai ibadah, mendapat pahala, ya. Maka kita laksanakan saum dengan benar supaya doa kita tidak akan tertolak. Doa kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, yaitu pemimpin yang adil, yang ini tidak akan tertolak doanya. Kalau seorang pemimpin, ya, melakukan doa, memanjatkan doa kepada Allah untuk rakyatnya misalnya, ya, untuk masyarakatnya, insya Allah doa itu tidak akan tertolak. Doa akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya pemimpin yang adil, ya. Yang ketiga, orang yang terdolimi, ya. Yang terdolimi itu seperti apa? Nah, awas nih dari kalian, jangan suka membuli, ya. Karena kalau dengan membuli itu ada orang yang terdolimi, ada orang yang tersakiti, betul? Oh ya, jadi, nah, orang yang terdolimi, orang yang tersakiti, kalau berdoa, ya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong, ya, apalagi di sekolah tidak ada istilah bully membuli. Ya, harusnya kita saling sayang menyayangi dengan sesama teman atau dengan kakak kelas juga, ya, atau dengan adik kelas. Nah, jadi tidak ada membuli, ya, apalagi kita sampai menyakiti orang lain. Itu, ya. Yang kedua, waktu yang mustajab, ya. Yang pertama tadi adalah waktu seorang hamba yang sedang saum, ya. Yang kedua, waktu yang mustajab adalah waktu kita menjelang berbuka. Ya. Masih ingat doa berbuka? Ayo, masih ingat doa berbuka? Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma lakasum wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, alhamdulillah masih pada hafal ya. Nah, sebelum kita berbuka, sebelum kita melakukan doa itu, coba panjatkan doa-doa yang lain. Ya. Makanya menjelang berbuka itu jangan dipakai untuk apa? Nesa, jangan dipakai untuk apa? Kalau sebelum berbuka tadi untuk apa? Ngabuburit. Ya, istilah ngetren kita ngabuburit. Kebanyakan orang kan sebelum berbuka itu banyaknya apa? Ngabuburit ya. Padahal itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. 10 menit atau 5 menit sebelum azan maghrib, coba kita panjatkan doa kepada Allah. Kita mau apa? Ya, mau usia yang berkah, mau banyak rezekinya, panjatkan di sana, pinta di sana kepada Allah. Ya, jangan jalan-jalan ini malah santai-santai jalan-jalan, beli makanan sampai tangan kiri, tangan kanan itu banyak makanannya. Ya, tapi ada yang lupa apa? Berdoa. Padahal itu adalah waktu yang mustajab. Maka sisihkan waktu setelah jalan-jalan, boleh nggak, bukan tidak boleh ngabuburit ya, tapi setelah jalan-jalan sisihkan waktu menjelang berbuka. Jangan datang ke rumah sudah azan ya, jadi tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk berdoa. Sisihkan waktu, kita berdoa dulu, kita habis jalan-jalan, kita habis ngabuburit, simpan makanan yang kita beli tadi, kemudian kita berdoa dulu sambil menunggu azan maghrib ya. Nah, itu insya Allah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ya, yang waktu yang mustajab itu adalah ketika makan sahur ya, menjelang makan sahur. Suka makan sahur? Atau susah? Susah nggak kalau dibangunin? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak susah ya nanti kalau makan sahurnya, supaya nanti sebelum makan sahur itu kita bisa berdoa dulu, karena itu adalah masuk ke dalam sepertiga malam terakhir ya. Kita sholat tahajud dulu ya, kemudian kita panjatkan doa. Apa yang kita minta waktu itu silakan diminta kepada Allah sebelum makan sahur ya. Misalnya kita sekarang subuh jam 4:30 ya. Nah, jam 4 itu kita sudah siap-siap untuk sholat tahajud. Kemudian setelah itu kita panjatkan doa kepada Allah. Doa-doa silakan sebanyak mungkin. Allah itu kalau diminta lebih senang. Sebanyak apapun kita meminta kepada Allah, Allah itu akan senang. Tapi beda kalau kita meminta kepada manusia. Ya. Misalnya ini siapa tadi teh? Syakiran meminta terus kepada Medina. Tiap hari minta. Ini pasti marah ya, bosen katanya. Tapi kepada Allah ya, kalau kita minta setiap hari sebanyak apapun kita minta kepada Allah, Allah akan lebih senang, bahkan Allah akan lebih dekat kepada kita. Makanya perbanyaklah meminta kepada Allah, jangan perbanyak meminta kepada manusia ya, itu. Jadi karena di waktu sebelum menjelang sahur itu adalah termasuk ke dalam sepertiga malam terakhir, di mana Allah itu turun ke langit bumi. Jadi Allah langsung menyaksikan sendiri siapa nih yang sedang beribadah kepadaku, siapa yang masih ngorok ya, siapa yang masih merem, siapa yang masih tidur, siapa yang langsung makan saja, tidak meminta, tidak berdoa. Nah, Allah itu langsung melihat kita di waktu sepertiga malam terakhir itu. Maka dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan ya, bahwa pada sepertiga malam terakhir itu siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku berikan apapun yang dimintanya itu ya. Maka siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, kata Allah gitu ya. Siapa yang berdoa akan aku berikan, siapa yang meminta akan aku beri apa yang diminta. Dan siapapun yang meminta atau memohon ampunan kepadaku, maka akan aku maafkan.
Ya. Wah, begitu banyaknya ya hal-hal yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Masa kita tidak mau? Masa kita tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Karena semua manusia pasti punya kesalahan, ya. Semua manusia pasti punya kekhilafan. Nah, makanya setiap hari harusnya kita meminta ampunan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan istighfar. Gimana? Coba baca. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Suka dibaca? Nah, makanya silakan minimal kita seperti itu, atau bisa dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua ibu bapak kami ya Allah. Silakan diminta, ya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang banyak. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya, kita kan sering berdoa seperti itu. Nah, maka alhamdulillah. Atau doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Rasulullah saja sering memohon kepada Allah untuk dimaafkan, ya, untuk selalu dimaafkan kalau pasti ada kesalahan-kesalahan. Apalagi kita, ya, apalagi kita harus sering memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, doa yang mustajab itu adalah doa waktu saum. Yang kedua yaitu menjelang berbuka. Yang ketiga menjelang makan sahur. Silakan, ya. Waktu saum perbanyak berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Dari mulai kita sahur, makan sahur, ya. Setelah itu tidak diperbolehkan lagi untuk makan sampai menjelang maghrib, gunakan waktu ini untuk berdoa. Ya, yang kedua menjelang berbuka ini gunakan, jangan dipakai ngabuburit terus, ya. Gunakan sedikit waktu untuk berdoa atau perbanyak waktu untuk berdoa. Misalnya sebelum berbuka itu baca Al-Qur'an dulu, ya, tadarus dulu, murojaah dulu hafalan kita sampai mana. Misalnya ini siapa tadi teh? Alia sudah sampai apa hafalannya? Juz 29, alhamdulillah. Ini juz 30 sudah. Ya, diteruskan ya hafalannya. Medina? Apalagi? Ya nggak apa-apa. Siapa tadi? Ya, sudah sampai. Alhamdulillah. Silahkan ya, diteruskan. Karena itu adalah Allah akan memberi pahala itu. Allah akan menilai kita itu bukan dari berapa ayatnya, tapi berapa huruf dalam satu ini, ya. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Nah, makanya kita perbanyak membaca Al-Qur'an menjelang berbuka, kemudian sama menjelang sahur juga, sholat tahajud, tadarus, doa, ya. Siap seperti itu? Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah ini, ya. Kita bisa melaksanakan saum, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.